Selamat pagi saudara-saudari, kita bertemu lagi dan hari ini adalah pemulangnya Minggu Adventus, ya, ataupun Advent. Ini adalah satu persiapan untuk gereja untuk menyambut hari Christmas yang akan datang dalam 5 minggu lagi. Jadi mulai minggu ini kita akan menyalakan lilin seperti salah satu tradisi yang bukannya sebab nyalakan lilin baru ada Christmas, tapi sebagai satu peringatan kepada kita semua. Amin. Jadi lilin yang pertama yang kita akan nyalakan adalah, ini maksudnya kadang-kadang disebut sebagai lilin nubuatan kerana melambangkan janji-janji yang disampaikan oleh para nabi sebagai pesan daripada Allah, janji yang menubuatkan kelahiran Kristus. Yang lain menganggap lilin sebagai simbol harapan yang kita miliki dalam Kristus, dan kerana itu dia disebut lilin pengharapan. Selamat datang Bapak Ibu serta dengan saudara-saudari pada tengah hari ini. Kita mengucap syukur karena Tuhan itu sangat baik bagi kita hingga kita lagi bersama-sama berkumpul di tempat ini oleh karena anugerah Tuhan. Baik saudara-saudari yang ada di rumah dan di luar, marilah kita buka online kita bersama-sama pada saat ini. Marilah kita bangkit berdiri bersama-sama pada saat ini. Salam sejahtera buat bagi kita semua. Salam. Ada sukacita? Puji Tuhan. Haleluya. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Haleluya. Mari kita teruskan kebaktian kita pada saat ini. Tuhan beserta kamu. Dan beserta kamu juga. Saya gembira apabila mereka berkata kepada saya, Marilah kita pergi ke rumah Tuhan. Allah itu roh. Marilah kita bersorak dengan sukacita pada Juru Selamat yang Maha Kuasa. Allah itu roh. Kita harus menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Kemuliaan kepada Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Puji Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Amin. Amin. Sama-sama, Ya Allah yang Maha Kuasa, semua hati manusia terbuka di hadapan Tuhan. Semua keinginannya diketahui olehmu, dan daripadamu tidak rahasia yang tersembunyi. Sucikanlah niat hati kami dengan iman Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh mengasihi-Mu dengan sempurna dan memuliakan nama-Mu yang kudus dengan selayaknya melalui Yesus Tuhan kami. Amin. Pujian gloria bersama, kemuliaan kepada Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera kepada umat-Nya di bumi. Tuhan Allah, Raja di surga, Allah dan Bapa yang maha kuasa, kami menyembah Engkau, kami bersyukur kepadamu, kami memuji Engkau sebab kemuliaan-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Bapa, Tuhan Allah, Domba Allah yang menanggung dosa dunia. Kasihanilah kami, Engkau yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Terimalah doa kami, Tuhan sejala yang kudus, Engkau sejala Tuhan, Engkau sejala yang maha tinggi, Yesus Kristus dengan Roh Kudus, dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Haleluya, mari kita bersorak-sorai bagi Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya, Yesus Engkau dahsyat, Engkau luar biasa buat kami pagi hari ini. Mari kita katakan bersama-sama, Tuhan Yesus baik buat kita semua. Amin. Gitar yang bunyikan dari hari ke hari, katakan besar cintamu nyata.
hari ke hari. Besar cintamu, besar cintamu nyata. Dari generasi ke generasi, Kau angkat sakitku, Kau angkat beban hidupku. Tuhan Yesus sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Tuhan Yesus sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Katakan bersama, Tuhan Yesus sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Haleluya Yesus. Kita percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang dahsyat. Amin. Haleluya. Yesus, Engkau dahsyat. Haleluya. Kita terus memuji Tuhan di tempat ini. Amin. Mari semua kita puji namanya. Biarlah segala langit dan memuji Tuhan buat kita semua. Amin. Dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Mari semua katakan, langit dan bumi pujilah Tuhan. Haleluya. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Semua ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya. Kita tetap puji namanya. Amin. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Semua katakan, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Semua ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Yes, haleluya. Kita tetap memuji Tuhan. Amin. Hanya nama Yesus yang kita tinggikan, hanya nama Yesus yang kita muliakan. Siap semuanya? Mari katakan bersama, haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin.
Haleluya, beri sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya, Yesus. Yes, Lord Jesus. Tuhan, di dalam tengah hari ini kami rindu untuk mau dekat dengan Tuhan. Pagi hari ini biarlah setiap mata hati kami tertuju padamu. Dan kami yakin dan percaya setiap kami yang haus, yang lapar akan Tuhan, tengah hari ini Tuhan pastinya akan memenuhi setiap kita. Kita angkat penyembahan ini di dalam hadirat Tuhan. Haleluya, Yesus. Dekat padaku, itu rinduku. Setiap kataku, kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu di dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu di dalam hidupku. Yes, Lord Jesus. Haleluya, Yesus. Penuhi kami dengan urapan-Mu saat hari ini. Dekat padamu, itu rindu. Setiap kata-Mu Tuhan, setiap kataku, kau pun menunggu. Oh, tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang
hadirat-Mu Tuhan. Itulah kerinduan kami. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Kami mau meninggikan nama-Mu Yesus. Hanya Kau yang layak, yang ditinggikan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami meninggikan nama-Mu. Tidak ada selain Dia, selain Yesus, Yesus yang kami sembah. Oh, Engkaulah satu-satunya alasan kami hidup ya Tuhan. Hanya Kau satu-satunya pengharapan kami ya Tuhan. Kami sembah Kau, kami tinggikan nama-Mu. Tidak ada lain selain Engkau ya Tuhan, yang layak menerima pujian. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami sembah Kau Tuhan. Di dalam roh dan kebenaran, di dalam roh dan kebenaran ya Tuhan. Ini kami ya Yesus. Kami rindu jamahan-Mu, jamah setiap hati kami saat ini ya Tuhan. Jamah kami ya Yesus. Ya Tuhan, inilah kerinduan kami. Mari angkat suara-Mu, kita menyembah Dia, nyanyikan nyanyian baru bagi Dia. Ya Rabbana-Mashe, oh ya Rabbana-Mashe. Engkau yang layak, Engkau yang layak terima pujian, hormat, kemuliaan. Oh, segarkan kami, pulihkan kami, kuatkan kami ya Tuhan. Ya Rabbana-Mashe. Oh, thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord. Haleluya, yes Lord. Kami percaya ya Tuhan, di dalam tengah hari ini Tuhan, pastinya Tuhan akan memberi kami satu keintiman bersama-Mu dengan-Mu ya Tuhan. Kami percaya pagi hari ini doa kami Tuhan kepada-Mu. Kami percaya setiap kami, apapun ikatan kami, apapun belenggu kami, apapun masalah kami Tuhan, kami punya Tuhan yang ajaib. Kami punya Tuhan yang luar biasa. Pagi hari ini Tuhan, jikalau kami tidak merasai hadirat-Mu, tengah hari ini kami berdoa, setiap kuasa-kuasa ataupun apa benteng-benteng yang menghalang kami untuk memuji Engkau di dalam roh dan kebenaran, tengah hari ini kami berdoa, semua kuasa itu dihancurkan dalam nama Yesus. Dan kami akan menerima penyenggaran yang baru, kekuatan yang baru, semuanya yang datang daripada Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan atas jamahan-Mu, atas kekuatan-Mu. Kami percaya Engkau jamah kami, berikan kami kekuatan yang baru di dalam Engkau Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya Lord Jesus. Ini doa kami Tuhan. Kami berdoa saat hari ini, setiap kami tidak ada satupun yang terkecuali. Bahkan yang mengikuti ibadah di tempat ini, bahkan yang mengikuti secara online, Tuhan pasti akan jamah kami. Tuhan pasti akan beri kami satu kekuatan yang baru, kelegaan yang baru di dalam kehidupan kami. Seperti mana firman Tuhan katakan, marilah kepadaku yang berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Terima kasih Tuhan dengan firman-Mu yang luar biasa. Kami percaya pagi tengah hari ini Tuhan lawat kami sekali lagi. Dan Tuhan melakukan perkara yang besar di dalam hidup kami. Terpuji termulialah Engkau Tuhan, di dalam dan di atas nama Tuhan Yesus. Mari semua yang percaya kita katakan amin. Haleluya. Mari beri sorak-sorai bagi Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Haleluya.
doa hari ini bersama-sama. Allah Maha Kuasa, berilah kami anugerah untuk mengendalikan perbuatan kegelapan dan memakai senjata terang sekarang semasa hidup fana ini, di mana Anak-Mu Yesus Kristus telah datang kepada kami dalam kehendaknya besar, supaya pada akhir zaman, apabila Dia datang, kembalilah dalam akunnya yang mulia untuk menghakimi orang hidup dan orang mati. Kami akan bangkit kepada hidup kekal melalui Dia yang hidup dan memerintah dengan Engkau dan Roh Kudus, satu Allah sekarang dan selama-lamanya. Amin. Sidang dipersilakan duduk untuk pembacaan pertama. Shalom dan selamat tengah hari. Pembacaan pertama pada hari ini diambil daripada kitab Yeremia pasal 51 ayat 36 hingga 46. Yeremia pasal 51 ayat 36 hingga 46. Sebab itu beginilah firman Tuhan, sesungguhnya Aku akan memperjuangkan perkaramu dan akan melakukan pembalasan untukmu. Aku akan mengeringkan lautnya dan akan menggersangkan sumber airnya. Babel akan menjadi timbunan piun, tempat persembunyian serigala-serigala, tempat kengerian dan siutan tanpa penduduk. Bersama-sama mereka mengaum seperti singa-singa muda, mengeram seperti anak-anak singa. Jika mereka merasa panas, aku akan menyediakan perjamuan bagi mereka dan akan membuat mereka mabuk, supaya mereka menjadi pusing dan juga tertidur untuk selama-lamanya. Tidak akan bangun-bangun lagi. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan merebahkan mereka untuk dibantai seperti anak-anak kambing, seperti domba-domba jantan dan kambing-kambing jantan. Betapa siksa direbut dan negeri pujian seluruh bumi diduduki. Betapa Babel menjadi kengerian di antara bangsa-bangsa. Laut telah naik meliputi Babel, gelombang-gelombangnya yang menderu telah melingkupinya. Kota-kotanya sudah menjadi tempat tandus, menjadi negeri yang kering dan padang belantara, negeri yang tidak didiami oleh seorang pun, dan yang tidak dilewati oleh seorang manusia pun. Aku akan menghukum dewa Bel di Babel dan akan mengeluarkan dari mulutnya apa yang ditelannya. Bangsa-bangsa tidak akan datang lagi mengalir kepadanya. Tembok Babel pun sudah runtuh. Keluarlah dari tengah-tengahnya, hai umatku. Hendaklah setiap orang menyelamatkan nyawanya dari murka Tuhan yang menyala-nyala itu. Biarlah hatimu jangan kecut dan takut karena kabar yang terdengar di negeri. Apabila tahun ini datang kabar ini, dan tahun kemudian kabar itu, apabila kekerasan merajalela di negeri dan penguasa lalim melawan penguasa lalim. Inilah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Sidang jemaat dipersilakan berdiri untuk pembacaan Injil. Injil Kudus daripada Tuhan kita, Yesus Kristus menurut Lukas, pasal 1 ayat 26 hingga 38. Kemuliaan kepadamu Tuhan Yesus. Lukas pasal 1 ayat 26 hingga 38. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang
bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya takhta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elizabeth, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Inilah Injil Kristus. Terpujilah Tuhan Yesus. Bapa kami di surga, kami ucap syukur atas firman-Mu. Kami berdoa supaya Roh Kudus-Mu akan terus memimpin kami, khususnya sampainya penghujung di dalam siri khotbah tentang buku Yeremia. Ajarlah kami Tuhan, dan terus memimpin kami apa yang telah kami dengar sejak bulan Mei sampai yang sekarang. Biarlah semuanya kami akan dijadikan seperti benih yang tertabur di atas tanah yang subur, supaya dapat dia menghasilkan 100 kali, 60 dan 30 kali kandangnya. Sekarang semua di Tuhan, biar yang paling tua sampai yang paling muda, semuanya akan faham atas firman-Mu dan tahunya bagaimana kami dapat mempraktikkan semuanya itu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Kami sampai penghujungnya sudah, di mana sejak Mei sampai sekarang memang di antara di mana bulan 9 dan bulan 10, September dan Ogos dan September kami tidak berbicara tentang ini, tapi selama 5 bulan kita akan melihat bersama-sama buku Yeremia. Saya percaya ia adalah menjadi satu berkat kepada kita semua, walaupun waktu kita mendengar dalam talian, sekarang di secara fisikal. Buku Yeremia adalah menjadikan satu amaran, ajaran, dan juga supaya satu peringatan kepada kita semua. Bukan apa yang berlaku di Israel waktu itu tidak akan terjadi hari ini. Mungkin juga. Dan saya percaya dia sedang terjadi, di mana kita harus tahu bagaimana menghadapinya berdasarkan daripada apa yang tertulis dalam Alkitab. Amin. Ya. Jadi kita kembali ke Yeremia pasal 51 dan dengan tajuk menuju jalan yang benar. Saya rasa untuk mendapat satu jalan yang benar agak susah ya sekarang. Sebab banyak ajaran-ajaran yang sesat. Ajaran sesat di mana yang menyesatkan seseorang sebab dia dari secara apa yang tertulis ataupun kita dengar macam betul, tapi salah. Okay? Waktu saya membuat pemakaan untuk pelajar-pelajar ATI, sesuatu yang sangat aneh. Di mana apa yang mereka tulis betul, tapi dah salah, tapi dah betul. Okay? Faham? Apa yang dia tulis itu dah salah, tapi tidak betul. Itu yang membingungkan. Saya rasa dalam kehidupan kita, kalau kita sedang berjalan dalam satu jalan yang bukan menyesatkan, tapi kita sesat. Maksudnya kita tidak sampai ke titik yang kita mau. Saya ingat satu kali saja
waktu dihantar ke Korea untuk belajar latihan pemulitan, saya setengah mati untuk pergi belajar. Setidak-tidaknya ada 1-2 perkataan Korea lah, supaya sampai di sana boleh cakap halo, anyon hasil, kalau dia cakap terima kasih kamsahamnida, itu siap. Wah, kami belajar setengah mati saya belajar, mau ingat semua itu. Sampai di sana jumpa orang yang jemput kami, saya bilang anyon hasil, sekali dia balas dia bilang selamat datang. Ini orang yang dihantar untuk menjemput kami, dia pernah melayani di Indonesia. Jadi dia pun selamat datang, selamat pagi, dan semuanya kok bersyukurlah ada orang yang setidak-tidaknya bercakap dengan bahasa yang kita tahu. Jadi duduk sama-sama penuh dengan hati yang gembira sebab pertama kali di Korea dan kita mau pergi belajar latihan pemulitan. Jadi dalam perjalanan itu semuanya berjalan dengan lancar dari mulanya. Tapi lama-lama lain perasaannya sebab dia tidak mau buka aircon. Dia bilang di luar sejuk, dingin. Dia pun tidak mau kasih turunkan tingkap. Sebab kalau turun tingkap terlalu dingin dia bilang. Tapi pagi kita sampai sana terlalu panas. Macam sesak nafas lah. Ada satu pastor yang ikut turut serta dari Sabah, dia mau muntah sudah. Jadi saya lihat-lihat sebab pernah diajar sebagai seorang pengakap kan. Saya tahu tu apa sense of direction bah. Saya tahu tu di mana kalau sesat, saya macam ada itu perasaannya tahu sesat. Jadi jalan tu saya tengok ini macam bukan mau pergi tempat perhimpunan itu, tempat konferensi itu. Sebab saya dari petang saya belajar di tempat konferensi itu banyak bangunan yang lain. Ini lain pula macam kampung sudah, macam sesat. Jadi saya mulai cakap sama dia, dia pun bisa pak, jangan risau, bisa pak, sampai itu, bisa pak. Dia itu saja, dia mungkin dia itu saja dia tahu, bisa pak, sampai itu. Oke, sebab dia yang pandu kereta. Saya terpaksa percaya sama dia. Tapi lama-kelamaan sudah 2 jam, hampir 3 jam sudah, dah sampai lagi. Aku bilang, ini mau mula sudah, konferensi mau mula sudah, kita belum sampai lagi. Dan saya mulai lihat GPS-nya. Ini GPS-nya sama dengan Malaysia punya, guna pun salah. Jadi saya lihat, ini walaupun saya dia tahu bahasa Korea sama peta tu, tapi saya tahu dia macam sesat sudah. Kau tahu kan, kalau dia sesat, dia bukan biru, dia merah. Dia paling-paling dia suruh macam, saya percayalah bahasa Korea suruh dia kembali. Tapi pak macam sesat dia, okey bisa pak, jangan risau, bisa pak, okeylah aku tunggu. Dah lama aku lihat lagi lain sudah, dia sudah keluar dari peta, tidak ada jalan sudah di tempat hijau. Aku bilang, ini sampai mana dia? Maksudnya tidak ada jalan sudah, sampai satu tunnel. Macam di Queen itu, tunnel itu, terowong itu. Limpas terowong yang pendek itu, tidak ada jalan. Memang tidak ada jalan. Bukannya tidak ada jalan aspal, langsung tidak ada jalan. Dead end. Lain pula. Pertama kali aku lihat, di mana kita sampainya tempat yang tidak ada jalan sudah. Salah. Baru dia bilang, oh sorry. Sorry kalau Korea macam-macam cakap sudah. Ya sorry lah, dia bilang sorry lah. Dalam hatiku sorry cukup kah? Malah sudah kasih tahu kamu sesat. Dia bilang bisa pak, sekarang dia sorry pak. Lalu kita putar balik, nanti 1,5 jam, hampir 2 jam lagi, baru kita sampai ke tempat konferensi itu. Orang sudah mula. Kami masuk, mau cuci, mau pergi tandas pun tidak sempat. Terpaksa buang beg, langsung mau pergi konferensi, sudah mula. Dan kau bayangkan dari sini kami tengah malam tu terbang. Sampai sana pagi, jam 6, jam 5. Dari sana sesat. Orang sudah makan tengah hari, mula konferensi jam 2. Kami baru sampai. Dari sana ikut konferensi, dah sempat makan. Sampai malam tu. Jam 7 baru makan malam. Macam mau mati sudah. Ini lain pula. Sebab apa? Ada satu orang sesat dan dia bawa kita juga sesat sama-sama. Akhirnya
Kita sudah sesat dari semuanya. Saya percaya dalam hidup kita, tanpa jalan yang benar, hidup kita akan sengsara. Bukan? Tak ada orang suka jalan yang sesat. Tak ada orang suka di mana kawan kamu bawa-bawa salah sedang. Dia, macam shopping mall pun juga. Ini tempatnya. Dia putar-putar dah sampai tempat tu. Oh, sorry, silap. Sorry dan silap tu tidak dapat menyembuhkan, tidak dapat mengembalikan waktu yang telah basi, tenaga yang telah basi, emosi pun jadi kelam sudah. Jadi kalau kita mau ikut Yesus, jangan sebab dia bilang, Tuhan penuh dengan kasih karunia, kalau kita sesat dia akan kembalikan kita. Ya betul, memang. Tapi alangkah baik, lebih baik kalau kita langsung tidak sesat. Dari mula sampai akhir kita berada dalam jalan yang benar itu. Amin. Okay. Nah, kita kembali ke pasal 51. Apa yang terjadi di sana? Kalau kita lihat dari 46 ke 49, Tuhan telah menyampaikan nubuatan melalui Yeremia tentang hukuman penghakiman yang akan terjadi kepada 9 negara. Ada berbangsa-bangsa yang berkesetia, Amon, Moabite dan sebagainya. Itu ada 121 ayat yang telah ditujukan kepada 9 bangsa itu. 44 ayat kepada penghakiman terhadap Yerusalem. Pasal 50 hingga 51 sahaja adanya 110 ayat yang ditujukan kepada Babel. Ya. Kenapa? Sebab dia mau mengatakan sesuatu, apa yang terjadi kepada Babel, ia juga akan pengaruh orang yang dibuang negeri itu. Kalau kita ikut sejarah ataupun ikut Alkitab, kita tahu bahwa di Daniel pasal 5, Belshazzar itu keturunan daripada Nebukadnezar. Nebukadnezar dia kan sombong, dia bilang, tengok apa yang saya bina ni. Langsung dia jadi seperti lembu, makan rumput. Sampai dia bertobat, baru dia dikembalikan. Tapi anak keturunannya ni, Belshazzar, tidak mau pelajar. Dia malahan dia ambil barang-barang yang telah dirampas daripada Yerusalem, baik Allah, Yerusalem, untuk minum arak. Sampai dia mabuk, ada dikatakan di Daniel pasal 5 itu 1,000 orang berhimpun, ada parti di sana. Tapi tiba-tiba ada tulisan di tembok, semua orang tidak dapat menterjemahkan. Daniel siapa yang menterjemahkan. Dia bilang, kau tengok bapakmu tu, nenek moyangmu tu, tengok apa yang terjadi kepada dia. Kamu masih dia mau bertobat, malam ini kamu akan dibunuh. Lepas dia tahu, dia bilang, ya betul. Dia malah dia kasih hadiah sama Daniel. Dan dia kembali parti lagi, minum lagi, sambung. Akhirnya malam tu dia dibunuh oleh Medes ataupun Persia, dan lepas tu Babylon dalam menjadi ditaluki ataupun dijajah oleh Persia. Hanya sampainya tahun 538 sebelum Masihi, Cyrus yang terbaca satu buku yang hukum Allah, yang melihat, catatannya bilang harus melepaskan orang Israel kepada Yerusalem. Jadi itu kumpulan pertama kembali di Ezra pasal 1, mereka kembali di bawah pimpinan Ezra sama Yerubabel. Lepas tu 458 sebelum Masihi, Ezra pasal 7, kumpulan kedua kembali ke Yerusalem. Sampainya 444 tahun sebelum Masihi, di waktunya Nehemia, mereka kembali di sana untuk membina tembok yang akhirnya ini yang dibuang negeri, yang sudi, yang mau kembali ke Yerusalem. Tapi ada yang tidak mau, yang masih tinggal di Babylon. Inilah pesanannya di pasal 51. Apakah yang harus mereka lakukan? Pertama, Allah mengatakan Allah akan memperjuangkan perkara kita. Di Yeremia pasal 51 ayat 36. Sebab itu beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku akan berjuangkan perkaramu dan aku memberlakukan pelasan untukmu. Aku akan mengeringkan lautnya dan akan mengesangkan sumber airnya. Ini adalah satu gambaran yang kita pernah ceritakan tentang di mahkamah itu.
kita dituduh, Yesus datang untuk membela. Ya? Jadi ini sama juga. Allah akan berjuangkan perkara kita. Seperti di mahkamah. Dia ambil case itu. Supaya apa yang Babel melakukan kepada orang Israel, Tuhan akan mempertahankan. Inilah yang kamu lakukan kepada umatku. Ini akan terjadi kepada kamu. Jadi ini bermaksud, Allah mau orang Israel jangan bertindak dengan kekuatan sendiri. Walaupun macam mana ketidakadilan, ataupun orang melakukan secara tidak adil kepada kita, apa saja, penganiayaan, pembelotan dan sebagainya, pengkhianatan, jangan membalas dengan kekuatan sendiri. Serahkan kepada Tuhan. Di Mazmur pasal 43 kita boleh lakukan adalah, berilah keadilan kepadaku ya Allah, seperti dia doakan, dan berjuangkanlah perkaraku terhadap kaum yang tidak saleh, luputkanlah aku daripada orang penipu dan orang curang. Ya, kita boleh berdoa kepada Tuhan, biarlah Tuhan yang pertahankan kita. Amin. Jangan kita sebab ada orang mulakan dulu sesuatu yang tidak baik kepada kita ambil alasannya sebagai orang kita mau untuk keadilan. Kita bertindak sendiri. Seperti adik-beradik dia tumbuk, bergaduh. Mama tanya, kenapa kau pukul adikmu? Dia mulakan dulu. Akhirnya apa yang harus ibu itu lakukan? Dua-dua pun hukum. Sebab dua-dua pun salah. Biar siapa mulakan, tapi dua dia mulai bergaduh, dia tumbuk, salah. Faham? Kita tidak boleh bilang dia mulakan dulu. Jadi dengan namanya dia mulakan dulu, saya perbalas. Supaya kita membenarkan tindakan kita walaupun saya tumbuk dia. Apa saja, kalau kita tumbuk begitu, salah sudah. Betul? Dan mungkin ada orang curi papaya kamu, kates. Tak mungkin orang curi papaya kamu, kau bilang, wah sebab dia curi papaya, saya curi istri ya. Nanti orang bilang, kenapa kau curi istri orang? Sebab dia curi papayaku. Nanti orang tu curi anakmu, kau curi cucu dia. Dia curi cicitmu. Habis apa yang dia mau curi? Nah, sudah. Kita tidak boleh bertindak begitu. Amin. Kita harus serahkan kepada Tuhan. Biar Tuhan yang bertindak. Di Roma pasal 1, kita lihat di Roma pasal 8, sorry. Sebab itu, apakah yang akan kita lakukan terhadap semua ini itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Amin. Dia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi menyerahkannya kepada kita semua. Bagaimanakah mungkin dia tidak mengkaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari Kristus, kasih Kristus? Menindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya, ataupun pedang. Tidak ada. Kalau Tuhan berserta dengan kita, Tuhan di pihak kita, tidak ada pun yang dapat melawan kita. Amin. Dan Tuhan di sini Paulus mengatakan Kristus Yesus yang telah duduk, yang juga duduk di sebelah kanan Allah. Dia sedang berdoa syafaat. Dia telah menjadi pembela bagi kita. Ini penerjemahan yang bagus, menjadi pembela kepada kita. Maksudnya apa sih yang terjadi? Kasih tahu kepada Tuhan. Yesus akan berdoakan dan sampaikan pesanan kita kepada Allah Bapa. Okay? Dia akan menjawab. Dia akan bertindak. Itu yang Tuhan mau menghiburkan orang-orang Israel. Walau apapun yang terjadi kepada kamu, saya akan membela. Saya akan memperjuangkan perkara kamu. Ini pesanannya di mana disampaikan oleh Yeremia yang dia suruh seraya adiknya kepada Baruk yang mencatat segala nubuatan Yeremia itu. Sekarang adiknya ini yang disuruh untuk membawa pesanan itu ke mana? Ke Babylon. Kepada orang-orang yang akan dibuang negeri itu. Bacakan kepada mereka di sana. Bayangkan. Kamu tahu akan dibuang negeri. Pun sampai ada juga nubuat di sini. Allah bilang,
saya akan perjuangkan perkara kamu. Dengan kata lain, pergi saja. Tak apa. Kau di luar negeri, ikut saja. Ikut cakapku, kau pergi saja. Saya akan perjuangkan kamu. Ya. Jadi inilah penghiburan yang daripada Allah. Kedua, Allah memerintahkan kita untuk melarikan diri. Ini membingungkan sudah. Dari sebelum ini, kan kita pernah jumpa cakap, yang namanya suruh mereka jangan tinggal di Yerusalem. Kau harus ke Babylon. Jangan ke Mesir. Mati itu. Kau pergi Mesir mati. Tinggal di Yerusalem mati. Pergi Babylon hidup. Tapi sekarang daripada ayat ini, ayat 45, Allah mengatakan, keluarlah dari tengah-tengahnya, hai umatku, hendaklah setiap orang menyelamatkan nyawanya dari muka Tuhan yang menyala-nyala itu. Kau suruh kami pergi, belum sampai kau suruh kami keluar. Pernahkah kamu disuruh oleh Tuhan membuat sesuatu yang membingungkan? Bukannya Tuhan membingungkan kita. Kita tidak faham kenapa Tuhan mau buat begitu. Tadi bilang itu, sekarang kau bilang ini. Tadi suruh pergi, sekarang suruh kita kembali. Macam mana tuh? Bukan satu kali, di ayat pasal 50 ayat ke-8, larikan dari tengah-tengah Babel, dari negeri ke negeri orang Kastim. Keluarlah, jadilah seperti kambing-kambing jantan yang menggembelai kawanannya. Di pasal 51 ayat ke-6, larilah dari tengah-tengah Babel, hendaklah setiap orang menyelamatkan nyawanya, supaya kamu jangan tertumpas kerana kesalahannya. Sebab inilah waktu pembalasan bagi Tuhan, dia membayar ganjaran kepadanya. Kita harus faham kenapa Tuhan buat begitu. Dari bilang jangan singgah diri, pergi ke Babylon. Tapi lepas ini dia bilang balik, lari daripada Babel. Kenapa? Sebab 70 tahun dari sekarang dia akan menghakimi Babel. Dan waktu penghakimannya turun ke Babel, kamu tidak harusnya berada di sana. Sebab kalau kamu berada di tengah-tengah bencana itu, kamu pun akan terjejas. Itu yang maksudnya Tuhan. Dari dulu saya waktu menjadi Kristen, baru mula menjadi Kristen, saya membaca Alkitab, kadang-kadang saya ada perasaannya seperti ini, membingungkan. Apa yang Tuhan mau itu? Seperti waktu saya membaca Yunus. Di sekolah minggu itu bagus kan, Yunus yang bawa satu ikan yang besar keluar, sebab dia larikan diri, ikan besar itu telan Yunus, dan dia pergi menyampaikan pesanan. Dan aku suka membaca buku Yunus, baru 4 pasal. Tapi waktu saya baca kali pertama itu, saya tanya, kenapa ya Tuhan begini? Ini Yunus mau larikan diri sudah. Kau paksa dia, telan dia, buat dia ke Niniwe. Waktu dia ke Niniwe, 3 hari, dia perlu khotbah 1 hari. Mereka bertobat, Tuhan tidak menjatuhkan malapetaka itu kepada mereka. Jadi waktu saya baca, apa ya Tuhan ini kau cakaplah, kau main semua tu. Bilang mau hapuskan kamu, bilang mau selamatkan kamu juga. Macam mana tu? Saya dapat menghubungkan hubungan saya dengan papaku. Papaku ini ya tetap orang Cina lah, pasti orang Cina. Dia tu orang bilang tipiko bah, tipiko tu orang Cina yang klasik. Tidak banyak cakap. Kalau Cina laki begitu kan, dia banyak cakap tu, yang dululah. Jadi waktu dia mau cakap, dia hanya okey? Tidak ada full stop tu. Tidak ada tanda nota. Kau tidak tahu bila dia habis tu. Kau pun tidak harus tanya, habis sudah? Habis. Kalau kau tanya, habis sudah? Habis kau. Jadi lepas dia, okey? Saya terpaksa menerjemahkan apa maksud tu, okey? Saya cuba, apa dia mau tu? Jadi waktu saya buat salah. Kena buku. Kena denda. Jadi saya tidak boleh membalas. Kau yang cakap, tu, malah aku faham. Tak boleh tu. Kau cakap habis juga, kena buku lagi. Dia terpaksa cuba belajar. Lain kali dia cakap, okey?
Oh okey, sekarang saya tahu tu. Sebab waktu sebelum ni dia bilang, okey, tu. Saya tidak harus buat begini. Jadi saya ubah. Saya buat sesuatu yang lain. Kena buku juga. Apa? Tadi kau bilang, okey, tu saya buat ni kau buku. Sekarang saya buat ni buku juga. Kena tenda juga. Jadi kadang-kadang saya terpaksa aku membalasnya. Apa yang kau mau tu? Tadi kau bilang ni, sekarang kau bilang ni. Nah habis, dia kasih dia punya senjata yang terpaksa kau ikut. Terpaksa kau anggur, dia bilang iya. Terpaksa kau tunduk, okey. Dia bilang apa? Aku makan garam lebih banyak daripada kau makan nasi. Kalah lah. Apa kau mau cakap? Dia makan garam lebih daripada aku makan nasi. Kalau kau masih tidak mau tunduk kepada dia, dia keluar ke luar. Dia bilang, dia jalan jembatan lebih banyak kau jalan di jalan raya. Aku pikir, apa jembatan di Tawau tu? Masa kau boleh jalan di jembatan lebih banyak daripada aku jalan di jalan raya? Kalau masih kau tidak tunduk sama dia, ketiga tu dia menang sudah. Dia bilang, aku minum lebih banyak daripada kau mandi. Aku bilang, apa galen kau minum tu satu hari? Sebab dia buat begitulah. Maksudnya dia bapak. Apa yang dia cakap betul. Sebab dia bapak. Jadi hubungan saya dengan Allah Bapa. Pada mulanya saya tidak dapat percaya, tidak dapat menerima. Apa ni? Ini kau bilang. Nanti itu kau ubah lagi. Tapi lepas tu saya belajar. Sebab Tuhan tetap Tuhan. Apa yang dia cakap, apa yang dia mau, apa yang dia bertindak, walaupun minit-minit yang terakhir, terpaksa saya tunduk. Terpaksa saya submit. Taat. Terpaksa saya taat kepada dia. Sebab Tuhan itu adalah Tuhan. Amin. Hanya dengan cara begini, kita akan bertindak dan membalas Tuhan dengan sesuatu yang berkenan kepada dia. Kalau tidak, sentiasa macam anak-anak sekarang lah. Kau cakap satu, dia balas kamu 10 kali. Walaupun kau bilang saya makan garam lebih banyak daripada kau makan nasi. Dia bilang, nah kolesterol tinggi kau. Kau bilang kau minum air lebih banyak daripada mandi, ya itulah, kau sakit ginjal. Generasi sekarang sukar untuk tunduk kepada Tuhan sebab mereka tidak melihat ketuhanannya Tuhan. Waktu Tuhan cakap satu, kita tidak boleh tanya kenapa. Sebab Tuhan itu tetap Tuhan. Apa yang dia cakap, ikut saja. Kau lihat keadaan di Kejadian pasal 19. Lot, pasti ingat anak buah kepada Abraham, di Sodom dan Gomora. Waktu Tuhan mau menghakimi, mau memusnahkan, membinasakan Sodom dan Gomora, Lot tidak mau bertindak dengan cepat. Apa yang terjadi di ayat 15? Ketika fajar telah menyingsing, kedua malaikat itu mendesak Lot supaya bersegera, katanya, bangunlah, bawalah istrimu dan kedua anakmu yang ada di sini, supaya engkau jangan mati lenyap kerana kedujanaan kota ini. Inilah ayat ke-16. Ketika dia berlambat-lambat, maka tangannya istri dan tangan kedua anaknya dipegang oleh kedua orang itu, sebab Tuhan hendak mengasihani dia. Lalu kedua orang itu menuntun dia ke luar kota dan melepaskannya di sana. Sesudah kedua orang itu menuntun mereka sampai keluar, berkatalah orang, larilah, selamatkanlah nyawamu, janganlah menoleh ke belakang, janganlah berhenti di manapun, juga di lembah Yordan, larilah ke pegunungan, supaya engkau jangan mati lenyap. Walaupun dia tidak mau, dia berlambat-lambat, sebab Tuhan mengasihani dia. Tuhan memaksa dia keluar daripada kota itu. Sebab waktu malapetaka itu diturunkan ke Sodom Gomora, kalau Lot tidak larikan diri, dia akan mati di sana. Hari ini kalau kita tahu bahwa satu tempat itu akan dibinasakan, jangan kita
singgah ataupun tetap di sana. Baru-baru ini ada satu anggota yang bukan dari gereja ini, saya bertemu dia bilang, wah gereja, dia rumahnya di belakang. Sebab waktu banjir kan, itu air kena menghendak tembok kilangnya tu bang. Ini mau sampai sudah. Kalau satu banjir yang lebih teruk lagi melanda, pasti kilangnya akan roboh. Mungkin rumahnya pun akan runtuh juga. Okay? Jadi waktu dia tahu perkara ini, dia bertindak untuk buat sesuatu. Kalau kita tahu bahwa tempat itu memang akan menghadapi kebinasaan, adalah pilihan bagi kita untuk pindah dari sana. Kalau kamu tidak pindah di sana, buat sesuatu. Sebab kita tidak boleh berkompromi dan biarlah kebinasaan itu menaruki kita. Kan? Kalau kau tahu tempat itu memang penuh dengan kejahatan, larikan diri dari sana. Banyak amaran tu, banyak perkara yang kita boleh lihat bahwa tempat itu memang jahat. Jangan singgah di sana dan tunggu waktunya kebinasaan datang. Kita bilang, tolonglah. Mungkin terlalu lambat sudah. Amin. Kalau hari ini Tuhan sedang berbicara dengan kamu, larikan diri daripada tempat itu, tempat kejahatan itu. Bertindaklah segera. Amin. Jangan seperti Lot itu berlambat-lambat. Ya. Jadi ini yang berlaku, saya percaya dalam musim Adventus ini, Advent, yang kita lihat dari pembacaan Injil tadi tentang Maria. Maria disuruh, tiba-tiba dilawati oleh malaikat bahwa kamu akan dilahirkan. Dan anak yang kamu lahir itu akan dikandungi oleh Roh Kudus. Itu yang memang sukar mau diterima. Tapi akhir itu, saya mau bawa anda ke ayat yang 38. Tidak dalam PowerPoint. Sesudah lepas dia membahas, bolehkah ini terjadi? Malaikat bilang, ya akan terjadi dan sebagainya. Ayat 38. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataan itu. Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Jadilah perkataan itu. Jadilah padaku menurut perkataan itu. Kita harus sampainya ke tahap dalam tiap-tiap hari, waktu kita bertemu dengan Tuhan, kita boleh bercakap dan berdoakan dan mengatakan ayat ini kepada Tuhan. Apa saja yang kita dengar, yang kita renungkan daripada Alkitab, sukakah ke tidak, adalah sangat penting seperti Maria mengatakan, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Maksudnya Maria mulai menerima apa saja kau cakap, kau mau lakukan, lakukan saja. Sebab aku ini hamba Tuhan. Ya, hanya orang yang begitu akan menemui jalan Tuhan. Hari ini kita tidak boleh mengatakan bahwa Tuhan tidak tunjuk. Semua di Alkitab. Kalau tiap-tiap hari kita luangkan waktu untuk membaca Alkitab, membuat renungan, pasti kita menjumpa jalannya Tuhan. Sebab Tuhan Yesus mengatakan, akulah ini jalan, kebenaran, dan hidup. Dialah satu-satunya jalan. Di mana kita boleh dapatkan dia? Dari Alkitab. Sebab Alkitab itu adalah firman Tuhan, dan firman Tuhan itu berserta dengan Allah dari mulanya. Itulah Tuhan Yesus. Amin. Kau berjumpa dengan firman Tuhan, kau berjumpa Yesus, kau ketemui jalan itu, hidupmu akan diberkati. Tidak ada kebazilan. Tidak ada tempat yang di mana kamu seperti tadi yang Korea itu, sampai jalan mati. Sebab di jalannya Tuhan sentiasa dia memimpin. Sentiasa dia akan mempetukan. Sentiasa dia memulihkan. Selagi kita masih di dalam jalan itu, pastinya kita akan sampai ke destinasi di mana Tuhan telah sediakan kepada kita. Berkatnya Tuhan sedang menunggu kita. Amin. Sebab Yohanes Pembaptis di Matius pasal 3, dia yang mengatakan pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan
Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika dia berkata, ada suara yang berseru-seru di padang gurun, bersiapkanlah jalan untuk Tuhan, luluskanlah jalan baginya. Inilah yang jalan Tuhan sediakan kepada kita. Dia telah datang, Adventus, keturunannya, kedatangannya. Kita tahu bahwa Yesus telah sediakan jalan itu kepada kita. Sesiapa yang percaya kepada dia tidak akan binasa, tapi akan memiliki hidup yang kekal. Itu jalannya yang menuju kekekalan. Dapatkan jalan ini, hidupmu pasti akan berubah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami ucap syukur sebab dalam buku Yeremia kami berhabis di mana Engkau telah menyatakan, Engkau telah sediakan satu jalan yang baik, jalan yang di mana kita dapat keluar daripada segala kesengsaraan. Sebab itulah jalan yang telah disempurnakan melalui Tuhan Yesus, anak-Mu, yang di mana kita tahu di dalam Yesus kami dapat sampai ke tempatnya Allah Bapa. Serahkan semua ini Tuhan, biarlah buku Yeremia akan terus menjadi ajaran yang penting dalam kehidupan kami. Apa yang kami telah dengar, belajar dan menerima, biarlah semua itu akan terus kekal dalam hidup kami. Supaya firman-Mu akan sentiasa menjadi lampu dan terang kepada hidup kami. Serahkan semua ini Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama berdiri untuk pengakuan iman Yesus. Saya percaya kepada Allah yang Esa, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, yang dapat dilihat dan yang tidak dapat dilihat. Saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Allah, yang kekal diperanakan oleh Bapa, Allah daripada Allah, terang daripada terang, Allah daripada Allah benar. Dia diperanakan bukan dijadikan sebab dia satu dengan Bapa. Maka segala sesuatu dijadikan olehnya untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita. Dia turun dari surga dan oleh kuasa Roh Kudus. Dia dilahirkan oleh anak dari Maria dan menjadi manusia. Karena kita, dia disalibkan semasa pemerintahan Pontius Pilatus. Dia menderita, disiksa sampai mati, lalu dikuburkan. Pada hari yang ketiga, dia bangkit pula menurut yang dibuat dalam Alkitab. Lalu dia naik ke surga. Dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dia duduk kembali dalam kemuliaan untuk menghakimi baik yang orang masih hidup maupun orang yang sudah mati, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Saya percaya kepada Roh Kudus, yaitu Tuhan dan pemberi hidup, yang datang daripada Bapa dan Anak, serta dengan Bapa dan Anak. Dia disembah dan dipermuliakan. Dia telah berfirman melalui nabi-nabi. Saya percaya kepada gereja sedunia yang kudus, dan daripada rasul-rasul itu, saya mengaku satu baptisan akan mendatangkan pengampunan dosa. Saya menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan dalam dunia yang akan datang. Amin. Semari persilakan duduk. Pertama sekali, Gereja Good Samaritan ingin mengalu-alukan saudara dan saudari untuk ibadah hari ini, khususnya untuk mereka yang mungkin kali pertama menghadiri kebaktian di Gereja Good Samaritan. Dimanapun Anda duduk, di depan, di tengah, ataupun di belakang, bolehkah Anda angkat tangan supaya kami boleh berkenalan dengan Anda dan mengalu-alukan Anda. Ada siapa orang yang kali pertama datang ke gereja? Oh, ada di sini ya, di tengah, belakang. Ada lagi siapa? Ya, ada satu orang. Mari kita sambut. Jadi kalau Anda memang bekerja di sini, untuk tinggal di kawasan Kota Kinabalu ini agak lama dan tidak ada tempat untuk beribadah, Gereja Good Samaritan sentiasa terbuka untuk Anda untuk datang bersama-sama dengan kami. Jadi ada beberapa pengumuman yang saya akan ketengahkan dalam pengumuman dalam buletin Anda. Pendaftaran untuk menghadiri kebaktian
menjelang Christmas dan hari Christmas 24 dan 25, ini adalah pendaftaran yang terakhir. Daftar sebelum 28 atau hari ini. Kalau Anda boleh daftar hari ini, sila mendaftar untuk menghadiri sama ada 24 ataupun 25. Kalau kedua-dua kebaktian Anda mengikutinya, sila daftar 24 dan 25. Untuk Anda yang mau memohon pelayanan caroling yang akan diadakan pada 6 hingga 11 hari bulan 12 ini, ya kami mohon supaya Anda dalam pendaftaran kebaktian, sebenarnya saya ada berikan di sana itu nama-nama, nama, alamat, dan nomor telepon bagi yang mau mengundang pelayanan caroling. Kita sudah ada 18 buah rumah, jadi kita akan mendorong tuan rumah. Kalau Anda mau mengundang, silakan berbuat demikian karena kita akan tutup pada 1 hari bulan 12, yaitu pada hari Rabu minggu depan. Dan untuk beberapa hari itu kami boleh mengatur masa atau jadwal yang ada untuk lawatan. Jadi sila bertindak segera. Jangan sampai sudah ditutup lalu dalam pelayanan caroling mohon ya boleh melawatkah. Tapi kita sudah umumkan berkali-kali supaya Anda mendaftar ya. Kalau memohon untuk pelayanan caroling sila berbuat demikian. Jadi silakan ya sebelum tarik tutup pada 1 hari bulan 12 minggu depan. Latihan caroling kita akan latihan untuk ketiga pada hari ini, petang ini. Jam 2:30. Jadi semua peserta silakan berkumpul bersama-sama. Kita akan kumpul di dewan terlebih dahulu untuk taklimat dan kita nyanyi lagu bersama-sama. Selepas itu kita akan bagikan kepada 3 kumpulan supaya setiap kumpulan akan belajar ya. Mungkin dalam kumpulan masing-masing itu ada caranya tersendiri. Ya silakan datang. Jadi kita akan berkumpul bersama, kemudian kita akan bagi kumpulan untuk latihan dalam kumpulan masing-masing. Kita juga ada persekutuan doa pada 5 hari bulan 12 minggu depan, jam 8 malam, 1 jam saja. Dan kita akan kirimkan pautan Zoom di grup WhatsApp pendaftaran kebaktian ya, akan dikirimkan di sana. Jadi Anda boleh mengikuti persekutuan doa yang akan diadakan pada 5 hari bulan Desember minggu depan. Dan sempena dermadara pada minggu hadapan mulai dari jam 9 pagi hingga jam 2 petang di Dewan JS. Anda boleh datang lebih awal ya. Kalau Anda datang sebelum jam 12, misalnya jam 11, Anda boleh terus pergi ke dewan untuk menyumbang. Kemudian selepas kebaktian pun kita masih lebih kurang setengah jam begitu, karena sampai jam 2 agak kelang kabut ya. Jadi sebelum kebaktian itu lebih bagus untuk kita menyumbang darah kalau boleh. Dan selepas kebaktian itu boleh juga ya, tapi masa agak terhad. Tetapi kita yang boleh menderma darah silakan menyumbang darah, karena darah kita itu boleh menyelamatkan nyawa orang lain. Nah, kita juga ada satu Christmas bersama rekan-rekan yang akan diadakan pada 21 hari bulan 12 untuk bahasa Malaysia. Bahasa Cina akan mula pada 19 hari bulan, bahasa Inggris pada 20 hari bulan, tetapi untuk bahasa Malaysia kita adakan pada 21 hari bulan, hari Senin. Jadi ini secara pandu, bukan pandu lalu ya, pandu dalam. Maksudnya Anda pandu masuk ke kawasan ini, di sebelah kita ini, kawasan gereja, dan ada tempat-tempat khusus untuk meletakkan kendaraan Anda. Anda tidak perlu keluar dari kendaraan karena Anda berada dalam kendaraan sepanjang acara berlangsung. Jadi Anda datang dengan kendaraan Anda, ada tempat-tempatnya, sila masuk ikut yang ditetapkan. Ada yang akan menunjukkan tempat-tempat itu. Bagi yang pacuan 4 roda yang
size-nya agak besar sedikit, ada tempat khusus. Jadi yang di kawasan tengah-tengah itu untuk yang kendaraan atau kereta-kereta yang kecil, size kecil. Tapi yang besar-besar itu akan di sebelah kiri dan kanan di samping. Dan sila lihat dalam buletin Anda untuk mendaftar, kalau Anda mendaftar. Dan acara ini diadakan dua sisi ya. Satu sisi 1 jam. Dari jam 7 hingga jam 8. Kemudian sisi yang kedua 8:30 hingga 9:30. Jadi Anda boleh memilih mana sisi yang Anda mau mengikuti. Ya, sama ada jam 7 atau jam 8:30. Tetapi Anda perlu mendaftar. Pendaftaran ada di dalam buletin Anda. Anda tekan link yang ada di sana, pautan yang ada di sana, dan itu membawa Anda ke dalam borang, berapa jumlah yang akan datang, apa jenis kereta Anda. Jadi sila berbuat demikian karena tarikh tutup 9 hari bulan 12. Jadi sila berbuat dengan secepat-cepatnya pada 21 ya, untuk Christmas bersama rekan-rekan. Kebaktian pembaptisan akan diadakan pada 25 hari bulan, tarikh tutup mengantar borang lengkap pada 5 hari bulan, minggu depan. Borang yang sampai hanya 1 orang saja, 1 calon. Jadi kalau masih ada yang belum dibaptis, Anda kanak-kanak ataupun ada orang dewasa yang belum dibaptis, sila ambil borang, isi dengan lengkap dan serahkan kepada pihak gereja. Jadi untuk pengumuman yang lain sila perhatikan sendiri dalam pengumuman buletin Anda, karena ada banyak di sana pengumuman-pengumuman yang sudah diumumkan sebelumnya supaya Anda tidak terlepas apa-apa yang penting dalam buletin Anda. Jadi masa ini adalah masa kita untuk bertenang, kita mau berdoa syafaat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersedia dan menyerahkan dengan segala perkara apa yang kita sesali ataupun kita yang tidak mampu di dalam kehidupan kita senantiasa. Mari kita bersama berdoa. Tuhan, saat ini Bapa, kami kembali mengucap syukur bagimu. Karena begitu besar kasih-Mu senantiasa menyertai kami di dalam ibadah kami ini. Begitu luar biasa kasih-Mu dapat kami mendengarkan dari firman-Mu, semoga mengambil bahagian di dalam setiap dan keimanan kami yang dikhotbahkan oleh Kenan Chin. Semoga dapat mengambil alih di dalam setiap dengan keimanan saudara-saudari kami yang hadir pada petang ini ya Bapa. Kami rindu Tuhan, kami bersyukur Tuhan, karena Engkau siap memberkati kami. Dan kami siap juga Tuhan menerima dengan segala berkat-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Saat ini juga ya Bapa, kami berserah ke dalam tangan-Mu. Kami bersyukur kepada Tuhan untuk kekuatan dan anugerah yang datang daripada Yesus, yang memampukan kita tetap setia, terutamanya dalam penderitaan dan penganiayaan atau bahkan kematian, dengan pengetahuan bahwa upah kita adalah mahkota kehidupan dan terlepas daripada kematian kekal. Wahyu 2 ayat 9 hingga 11. Kami berdoa untuk hari penempatan terdeka pada 3 Desember. Kami berdoa untuk perlindungan Tuhan dan acara yang berjaya pada hari itu. Kami berdoa untuk lebih ramai belajar baru untuk tahun depan. Kami berdoa untuk persiapan yang giat dilakukan untuk perayaan Christmas di pelbagai pelayanan. Kami berdoa agar di tengah-tengah suasana perayaan orang baru akan ditarik kepada pengharapan dalam Kristus. Kami berdoa untuk respon yang mengalahkan untuk pelayanan crawling 6 hari bulan hingga 11 Desember. Kami berdoa untuk cuaca baik sepanjang minggu itu, agar senantiasa Tuhan bercampur tangan di dalam setiap dengan perjalanan saudara. Kami berdoa untuk kampanye derma darah pada 5 Desember. Kami berdoa untuk perlindungan Tuhan dan respon yang baik daripada anggota jemaat kita.
Kami berdoa untuk peningkatan kehadiran jemaat beribadah di gereja secara berterusan sama ada di pedalaman maupun di dalam bandar di seluruh diosis. Kami berdoa untuk para pemimpin negeri agar bijak dan berani menegakkan keadilan dan kejaksanaan, terutamanya dalam memulihkan hak rakyat dan pendapatan daripada sumber asli kita seperti minyak dan gas. Berdoa untuk kesatuan antara gereja-gereja untuk membantu mengurangkan kadar kemiskinan. Kita berdoa untuk menentang peningkatan jumlah kes COVID-19. Kita berdoa untuk perlindungan Tuhan dan kekuatan atas semua petugas barisan hadapan ketika mereka terus memerangi pandemik ini. Kita berdoa untuk semua yang berada di ICU agar kadar kematian berkurangan dan lebih banyak yang sembuh. Kita berdoa agar para pemimpin negara akan terus membina negara ini walaupun berbeda budaya dan agama. Kita serahkan ke dalam tangan Tuhan. Semoga Tuhan akan tetap senantiasa setia dan menyertai buat anak-anaknya sebagai pemimpin dalam negara, baik di dalam negeri. Tuhan, semuanya ini Bapa kami serahkan ke dalam tangan Engkau ya Bapa. Semoga kami akan tetap diberkati dalam nama-Mu, dalam kasih-Mu, dalam anak-Mu Yesus Kristus. Amin. Pengakuan dosa. Karena demikian Allah mengasihi dunia ini sehingga diberikannya anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk menyelamatkan kita daripada dosa, untuk menjadi pengantara kita di surga dan membawa kita kepada hidup yang kekal. Oleh karena itu, marilah kita mengakui dosa-dosa kita dengan sesal serta beriman dan berniat hendak melakukan hukum-hukum Allah serta hidup dalam kasih dan damai dengan semua manusia. Sama-sama Allah yang penuh belas kasihan, Bapa kami yang di surga, pencipta kami dan hakim kami, kami telah berdosa terhadap Engkau dan terhadap sesama manusia, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, melalui kelalaian, kelemahan, dan kesalahan yang disengajakan. Kami sekarang bertobat dan benar-benar menyesal sebab kesalahan kami. Bapa, ampunilah kami demi anak-Mu Yesus Kristus yang telah mati untuk kami. Kuatkanlah kami supaya dapat mengasihi-Mu dan mencintai-Mu dalam kehidupan yang baru. Melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Allah yang Maha Kuasa mengasihani kamu, membebaskan kamu dari segala dosamu melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Dia meneguhkan dan menguatkan kamu untuk pelayanannya dengan kuasa Roh Kudus dan memelihara kamu dalam kehidupan yang kekal. Amin. Saya mempersilakan Anda semua untuk berdiri. Sekarang karena kita telah diperdamaikan dengan Allah sebab iman, kita mengalami kesejahteraan dengan Allah dengan perantaraan Yesus Kristus Tuhan kita. Oleh demikian kita mesti berdamai di antara satu sama lain di dalam tubuh Kristus. Damai sejahtera Tuhan selalu berserta kamu. Marilah kita bersalaman di antara satu sama lain dengan salam sejahtera. Angkatlah hatimu. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan Allah kita. Bukan siapa patut, bahkan adalah kewajiban kita dan kegembiraan kita selalunya dan di mana-mana sahaja mengucap syukur dan pujian Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi. Dan sekarang kami bersyukur sebab hari pelepasan kami sudah terbit
dan melalui dia Engkau akan membaharui segala sesuatu semasa dia datang dengan kekuasaan dan kejayaan untuk menghakimi dunia. Sebab itu kami turut memuji Engkau bersama dengan suara malaikat-malaikat dan penghulu-penghulu malaikat dan semua kaum syurga yang selalu memuji dan membesarkan nama-Mu yang mulia itu. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah daripada segala kuasa dan keperkasaan. Syurga dan bumi penuh dengan kemuliaan-Mu. Hosana bagi yang maha tinggi. Semua dipersilakan duduk. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk menerima perjamuan suci. Semua kemuliaan kepadamu Bapa kami di surga, sebab di dalam kemurahan-Mu Engkau menyerahkan anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, untuk diseksa dan mati di atas kayu salib untuk penebusan kami. Di situ dia telah membuat pendamaian yang penuh oleh untuk dosa-dosa seisi dunia dan mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban satu kali sahaja untuk segala dosa kami. Dia telah menentukan dan di dalam Injilnya memerintahkan kami untuk melanjutkan perjamuan ini sebagai peringatan abadi akan kematiannya yang sangat tinggi nilainya sampai dia datang kembali. Dengarlah kami yang meminta dengan rendah hati, ya Bapa yang berkasihan, dan kurniakanlah supaya melalui kuasa Roh Kudus, kami yang menerima kurnia-kurnia ini, roti dan air anggur, menurut peraturan anak-Mu Yesus Kristus penyelamat kami, sebagai peringatan akan sengsara dan kematiannya, akan mendapat bagian dalam tubuh dan darahnya yang sangat berharga itu. Pada malam Tuhan Yesus dikhianati, Dia mengambil roti dan mengucap syukur, lalu memecahkan roti itu dan membagikannya kepada murid-muridnya sambil berkata, "Ambil dan makan. Inilah tubuh aku yang diberikan untuk kamu. Buatlah demikian sebagai peringatan akan aku." Begitu juga setelah habis makan, dia mengambil cawan serta mengucap syukur, lalu memberikannya kepada murid-muridnya serta berkata, "Minumlah ini kamu semua, ini adalah darah aku, darah perjanjian baru yang dicurahkan bagi kamu dan bagi semua orang untuk pengampunan dosa. Buatlah demikian setiap kali kamu melakukannya sebagai peringatan akan aku." Bersama-sama kita mengistiharkan, Kristus telah mati, Kristus telah bangkit, Kristus akan datang lagi. Kita memecahkan roti ini untuk mendapat bagian dalam tubuh Kristus. Berbahagialah mereka yang dijemput ke perjamuan domba. Kurnia Allah adalah untuk jemaah Allah. Dekatilah dengan iman dan dengan rendah hati. Terimalah roti dan air anggur ini sebagai peringatan bahwa Kristus mati untuk kamu, serta menerima dia dalam hatimu dengan iman dan syukur. Amin. Tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus kiranya memelihara kamu dalam kehidupan yang kekal. Amin. Jadi Ibu Bapak, Anda boleh mendorong anak-anak Anda untuk maju ke depan untuk didoakan, tetapi silakan anak-anak itu jaga penjarakan juga ya, karena di depan kita ada 4 kotak kuning untuk Anda berada di dalamnya, bukan di luar ya. Dan silakan berdiri, jangan berlutut untuk menyambut perjamuan.
Marilah kita berdoa seperti yang diajar oleh penyelamat kita bersama-sama. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami sehari-hari. Ampunilah kami akan dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Doa syukur bersama-sama. Ya Allah kekal Bapa kami yang di surga, kami mengucapkan terima kasih kepadamu yang telah menerima kami sebagai anggota-anggota hidup anak-Mu, Yesus Kristus penyelamat kami. Kami mengucapkan terima kasih kepadamu yang telah memberi kami makanan rohani di dalam sakramen tubuh dan darah-Nya. Sekarang utuskanlah kami ke dalam dunia dengan damai dan kurniakanlah kami kekuatan dan keteguhan hati untuk mengasihi dan melayani Engkau dengan sukacita dan hati yang ikhlas. Amin. Saya menjemput Anda semua untuk berdiri. Mari kita menyambut berkat daripada Tuhan kita. Sentosa Allah yang melebihi pengertian manusia, memeliharakan hati dan jiwa kamu di dalam pengetahuan dan kasih Allah dan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, beserta dengan kamu dan tinggal serta dengan kamu sampai selama-lamanya. Amin. Saudara dan saudari yang kasih dalam Tuhan, pergilah dengan damai sejahtera dan layanilah Tuhan dalam nama Kristus. Amin. Haleluya, mari kita tetap bersyukur buat Tuhan kita. Haleluya. Ada suara yang memanggil dari jauh, berilah terang, berilah terang. Banyak jiwa yang gelap terus mengeluh, berilah terang, berilah terang, berilah terang, terang Injil Tuhanmu sinarkan di tempat lain. Berilah terang, terang Injil Tuhanmu sinarkan dengan tetap. Pinta roh gerakan sidang Tuhanmu, kirim terang, kirim terang. Baik berdoa sokong dengan hartamu, kirim terang, kirim terang. Bila terang, terang Injil Tuhanmu sinarkan di tempat gelap. Bila terang, terang Injil Tuhanmu sinarkan dengan tetap. Ada juga anakmu menjadilah pemberita, pemberita. I masih ingat kamu, inilah pemberita, pemberita. Bila terang, terang Injil Tuhanmu sinarkan dengan tetap. Bila terang, terang Injil Tuhanmu sinarkan dengan tetap. Jangan lalai sidang baik kau masyurkan Yesus yang pohon terang. Jangan lupa dunia dan merindukan Yesus yang pohon terang. Bila terang, terang Injil Tuhanmu sinarkan di tempat gelap. Bila terang, terang Injil Tuhanmu sinarkan dengan tetap. Oke, kebaktian kita sampai di sini. Tuhan berkatilah anak-anak-Mu ini ya Bapak, sebelum melangkah di tempat ini, semoga anak-anak-Mu melangkah di tempat ini membawa berkat kepada keluarga di luar sana ya Bapak. Dalam nama Yesus, amin. Oke, jumpa hari Minggu akan datang. Kiranya Tuhan memberkati.
Ya, jalan di sebelah kiri macam seperti yang biasa yang ada di depan juga. Oke?